wargi Bandung, selamat datang di Ngariung, ngobrol asik, ngobrol anak negeri untuk Bandung bersama saya Teh Adel. Selama 20 menit ke depan, nanti Teh Adel akan bersama dengan salah satu komunitas yang tentunya keren banget nih di Bandung. Ngariung merupakan podcast by Humas Bandung bersama dengan komunitas-komunitas yang tentunya keren banget di kota Bandung. Kalau sebelumnya Teh Adel udah ngobrol-ngobrol sama komunitas Volkswagen Club di Bandung, kali ini Teh Adel sudah bersama dengan Kak Maria Sari selaku co-founder dan koordinator dari Indorunners Bandung. Halo, selamat sore. Hai, hai. Halo, seneng Adel, banget nih salam sekarang kenal. kita udah kedatangan Indorunners Bandung bersama dengan Mbak Maria Sari. Sebelumnya Mbak Maria boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu agar kita bisa lebih enak ngobrolnya dan wargi Bandung juga bisa lebih akrab lagi nih sama Mbak Maria. Silahkan. Hai, selamat sore Mbak Adel, selamat sore wargi Bandung. Perkenalkan saya Maria Sari, saya co-founder dan koordinator dari komunitas lari Indorunners Bandung khususnya. Salam kenal. Iya, halo. Ini enaknya sebutan apa ya, panggilannya apa nih supaya enak juga nanti kita ngobrolnya. Kalau teman-teman lari biasanya manggil saya Kak Ari sih. Siap. Mungkin Teh Adel dan juga wargi Bandung manggilnya Kak Ari aja ya. Halo Kak Ari, kita sapa sekali lagi deh. Halo. Ya, buat wargi Bandung yang mungkin belum tahu apa sih Indorunners Bandung, kali ini kita bakalan kupas tuntas cerita tentang Indorunners Bandung nih, supaya wargi Bandung juga, oh ternyata ada nih komunitas ini di Bandung, kayak gitu Kak Ari. Sebelumnya, pertama-tama dulu nih, boleh dijelasin nggak sih Kak, apa itu Indorunners Bandung? Oke, Indorunners Bandung itu komunitas ya. Ini juga sekalian meluruskan bahwa kami bukan klub atau semacamnya, tapi kami memang komunitas yang isinya teman-teman atau orang-orang yang senangnya hobinya sama, yaitu lari. Udah sih, sesimpel itu aja. Hobinya lari nih. Untuk Indorunners sendiri, tadi kan anggota-anggotanya itu terdiri dari emang yang suka lari. Apakah memang latar belakangnya seperti itu atau seperti gimana? Boleh diceritakan dulu latar terbentuknya Indorunners Bandung ini? Oke, latar belakang Indorunners sendiri ya. Indorunners itu terbentuk 2009 di Jakarta oleh teman-teman yang seperti yang tadi Ari sebutin, mereka hobinya ya lari, itu aja. Nggak ada niat apa-apa selain ingin edukasi orang-orang sekitar bahwa lari itu adalah bisa menjadi gaya hidup yang sehat, itu aja. 2009 terbentuk di Jakarta, 2011 terbentuk di Bandung, yang akhirnya hidup sampai saat ini. Tuh. Untuk komunitas di Jakarta dan di Bandung, apakah didirikan oleh pendiri yang sama atau seperti apa nih Kak? Jadi beberapa teman dari founder yang di Jakarta itu pada saat itu bertugas di Bandung karena ada lanjutan sekolah waktu itu, sehingga ada 1-2 yang membentuk di Bandung yang akhirnya dilanjutkan sampai sekarang oleh saya. Tapi co-founder yang awal yang memang waktu itu dari Jakarta memang sudah kembali lagi ke Jakarta gitu. Siap. Kak Ari, ya ada nggak sih Kak cerita unik di balik didirikannya atau dibuatnya Indorunners di Bandung ini? Apakah dari latar belakang hobi, hanya hobi saja Kak? Atau memang ada unsur lainnya Kak? Yang pasti bukan hobi, tapi kesadaran untuk mempunyai kebiasaan sehat ya. Kebiasaan sehat dengan berolahraga dan bergerak, karena itu kita juga punya hashtag mari lari dan mari bergerak gitu ya. Dan itu teman-teman kami dulu salah satunya ada yang memang dideteksi punya kelainan pada jantungnya, sehingga dia juga bertekad untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Juga mungkin ada dari beberapa teman lagi yang keluarganya punya penyakit di jantung, sehingga
mereka tidak mau meneruskan ini kepada anak-anaknya dan keluarganya. Jadi itu latar belakang utamanya sih dasarnya. Setelah itu ya kami punya visi untuk menularkan ini, bukan hanya lari saja, tapi juga untuk memperbaiki dan melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik. Itu. Siap. Untuk tadi kan ingin juga meningkatkan kesadaran orang-orang betapa pentingnya kesehatan melalui olahraga ataupun dari lari ini ya. Kak Ari, gimana sih antusias masyarakat Bandung saat itu di tahun 2011 saat tahu adanya komunitas Indo Runners Bandung ini? Boleh dibilang 2011 waktu itu dengan sekarang nih kita bicara 2022 itu jauh sekali berbeda, benar-benar bertolak belakang. Pada saat itu kalau kami lari masih banyak yang nyorak-nyorakin gitu ya, nyorak-nyorakin bilang atlet ya gitu ya, kemana tuh wakil lompat misalnya gitu ya. Cuman sekarang udah enggak, justru sekarang harusnya orang malu ya kalau misalnya nyorakin orang yang memang lagi jogging atau apa. Dilihat juga dari cara pengendara mobil atau kendaraan lain di jalan raya pada saat mereka bertemu dengan pelari. Mereka biasanya saat ini lebih hati-hati gitu memberikan jalan dan sebagainya. Kalau dulu enggak. Dulu tuh wah masih kita nggak enak banget lah lari. Diliatin orang, diketrekin lah, terus belum diklaksonin, terus digas-gasin motor. Sekarang udah itu yang paling nyata kelihatan di masyarakat sekarang. Siap. Kalau kita ketahui kan mungkin ya di Bandung ini sedikit kilas balik karena yang biasanya lari, apalagi lari ke jalanan itu biasanya anggota-anggota berseragam atau anggota TNI ataupun kepolisian. Ya, gimana sih Mbak struggle-nya ketika membangun habit ini? Karena kan mungkin bisa dibilang ini membangun kebiasaan masyarakat Bandung ya dengan melihat pelari di jalan, lalu juga membangun minat masyarakat untuk ikutan juga. Gimana sih struggle-nya sampai bisa bertahan sampai saat ini gitu? Ya, konsistensi itu paling utama ya. Saya rasa bahwa kami tetap konsisten dengan misi visi kita yang sekedar mau menularkan saja gaya hidup yang sehat dengan berlari, mau menularkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu aja sih. Sehingga lama-lama ya orang juga begah sendiri gitu melihatnya ya. Mau diomongin apa, mau diledekin apa, kita tetap konsisten. Kita tidak membalikan itu kepada orang lain bahwa atau kita menggurui gitu ya, tidak ya. Tapi kami hanya melakukan saja bahwa kita harus begini, sehingga akhirnya ya semakin hari semakin banyak juga yang sadar memang ini pergerakan yang baik gitu ya, memotivasi diri sendiri untuk mau melakukan hal yang baik untuk diri sendiri dulu lah minimal, sehingga akhirnya itu bisa berkembang dengan cukup baik dan bertahan gitu. Akhirnya orang-orang yang memang awalnya mungkin hanya bisa ngeledek-ngeledekin juga akhirnya hilang sendiri dan itu terbukti sampai saat ini. Kalau misalnya bisa dilihat di masyarakat juga yang mau jogging sekarang sudah semakin banyak gitu. Terserah mau dibilang ngetren doang gitu, terserah, tapi minimal mereka sudah melakukan sebuah pergerakan yang baik gitu. Betul, yang penting dari pergerakan kecil akhirnya jadi kebiasaan yang sampai saat ini bisa terbawa ya Kak ya. Kalau misalkan suatu komunitas kan pasti ada anggotanya nih. Untuk anggotanya sendiri jumlahnya ada berapa sih Kak sampai saat ini? Kalau kami itu tidak melakukan membering ya, dalam artian kita tidak melakukan pendataan member yang setiap datang harus mendata atau yang baru masuk harus dibuatkan data, itu tidak, kami tidak seperti itu karena kami percaya kami hanya sekedar komunitas lah, kami hanya mau memfasilitasi teman-teman yang ingin berkumpul bersama teman-teman yang dianggap satu irama gitu ya. Sehingga kalau tolak ukur kami hanya kita ada 2 kegiatan yang pasti, Selasa malam dan Minggu pagi. Dari situ aja kita lihat kurang lebih 50-55 orang tiap ada pergerakan. Kecuali kalau yang malam itu kadang-kadang kita ada kendala macam-macam ya, entah itu cuaca yang kurang baik atau mungkin kita baru kayak kemarin tuh kita pagi liburan kita lari, malamnya karena itu Selasa kita lari lagi, tapi kan otomatis nggak terlalu banyak seperti itu. Tapi kami melihatnya bahwa yang aktif lari itu bisa sampai 50 sampai 100 orang.
yang aktif lari. Tapi kalau lihat dari peminat atau yang memang antusias kepada lelarian di Bandung, itu bisa lihat di follower kami lah di Instagram. Sambil minta di follow tentunya. Iya pastinya dong. Oh ya Kak, untuk tadi mungkin dari jumlah 50 sampai 70 pelari setiap ada kegiatan, itu biasanya di mayoritasnya itu usia berapa sih Kak? Otomatis memang harus saya akui di usia aktif ya. Cuman yang di atas, kadang-kadang banyak follower kami yang di Instagram nanya, Kak, saya udah di atas 40 nih, boleh nggak gabung misalnya, itu nggak masalah karena kami masih ada member yang sudah hampir 60 gitu ya, jadi tidak ada masalah. Yang kecil pun member kami yang terkecil tuh umur sekarang 10 dan dia bergabung bersama kami sejak umur 7 tahun mulai lari. Jadi itu sangat variatif warna usianya gitu, dari yang kecil banget ada sampai yang kalau dibilang wah ini kan udah umur segini masa masih lari, ada aktif malahan gitu ya. Justru itu sangat membantu kami untuk bisa men-share bahwa usia segitu juga bukan berarti halangan untuk mau terus beraktivitas gitu. Ya. Tadi kan juga Kak Aris sempat mention nih, buat warga Bandung mungkin juga bertanya-tanya, kegiatannya itu ada kegiatan rutin nggak sih yang dilakuin sama Indorunners Bandung? Dan bentuk kegiatannya seperti apa Kak gitu? Ya, rutinitas kami yang setiap minggu pasti itu Selasa malam. Itu kami lari malam, biasanya kita kumpul jam 6, setengah 7, baru kita start pemanasan dan lain sebagainya. Dan minggu pagi itu kami start jam 6, ya jam 6, setengah 7 juga lah kita, karena setiap akan melakukan kegiatan kami pasti akan melakukan pemanasan dan lain sebagainya dulu ya, pemanasan, perkenalan gitu ya. Nah itu yang pasti rutin itu Selasa malam dan Jumat pagi. Di luar itu 2 minggu sekali kami ada lari yang agak sedikit lebih panjang daripada hari Selasa atau hari Minggu, itu kita lakukan di hari Sabtu biasanya. Nah itu agak lebih jauh larinya, kisarannya antara 15 sampai 20 km. Kalau yang Selasa malam itu kisaran lari kami kurang lebih 5 sampai 6 km. Kalau hari Minggu larinya sekitar 10 km sampai 11 km. Itu rutinitasnya. Siap. Kalau misalkan Teh Adel sendiri kan karena jarang olahraga apalagi lari ya, biasanya kalau kata orang Sunda mah jadi suka kali kiben gitu kalau lari. Dan itu tuh ada itu tuh biasanya ada treatment khusus nggak sih Kak untuk yang misalkan kayak Teh Adel nih datang gitu, tapi saya nggak bisa ngikutin ritme lari yang memang 10 sampai 10 km, apakah dibimbing atau seperti apa? Gini, kami biasanya mengarahkan untuk yang belum pernah sama sekali lari itu di hari Selasa malam, karena hari Selasa malam itu kan kita kurang lebih 5 km ya, itu untuk pemula manapun pasti bisa mengikuti. Dan untuk teman-teman yang baru, nah ini juga sering jadi pertanyaan di Instagram kami ya dari para follower, bahwa seperti apa sih Teh, saya baru lari 2 minggu nih gitu kan, takutnya nanti ketinggalan. Nggak masalah, karena buat kami kan bukan soal kenceng atau bisa tidak mengikuti, tapi sudah berlarinya, sehingga kami itu ada tim kadang. Jadi pada saat kita lari itu pasti ada marshal, ada sweeper yang akan selalu menemani. Jadi kalau misalnya memang ada yang ketinggalan dan lain sebagainya, itu pasti kita temani. Nggak masalah dia jalan kaki gitu ya, karena memang belum mampu, nggak masalah. Kita bimbing sampai bisa finish sama-sama. Kecuali kalau cedera ya, kalau cedera itu pasti akan kami tangani dulu dalam artian bisa lanjut apa tidak. Kalau tidak ya kami antar pulang ke garis finish. Gitu. Tapi nggak usah khawatir, karena memang tujuan kami itu untuk mengajak dulu yang baru mau lari, sehingga teman-teman yang baru lari dan memang belum bisa mengikuti, kita akan temani juga sampai dia bisa jadi mengikuti gitu. Betul. Jadi warga Bandung kalau misalkan nanti nih berkesempatan untuk ikut gabung dan memang masih pelari ini ya awal-awal ya, masih pengen baru nyoba gitu, kita tuh nanti bakalan didampingin juga. Jadi kalau misalkan nggak akan ada yang ditinggalin ya Kak Ari ya. Nggak akan ada yang ditinggalin rombongan ya kalau misalkan memang masih masih newbie istilahnya, nggak akan ditinggalin. Jadi jangan berpikiran bisa ini ya
tiba-tiba ada tukang cuanki gara-gara ketinggalan jadi udah mendingan makan cuanki aja. Itu bonus. Jadi tetap didampingi nih wargi Bandung. Betul gitu. Oh iya Kak Ari, kenapa sih memilih hari Selasa itu larinya di malam hari? Nggak disamakan aja seperti hari Minggu di pagi hari atau di jam-jam lainnya? Oke, ada teman-teman atau ada orang-orang yang memang punya kegiatan pagi hari yang cukup padat sehingga agak sulit untuk membagi waktu untuk berolahraga gitu ya, untuk meluangkan waktu berolahraga, sehingga malam itu bisa menjadi alternatif mereka untuk ikut olahraga atau ikut lari ya. Awalnya sih sebetulnya waktu pada zaman awalnya terbentuk kenapa ada lari malam itu dulu ya selain yang tadi ya untuk memberi fasilitas kepada teman-teman yang banyak kesibukan di pagi hari, tapi pada bulan Ramadan banyak teman-teman yang masih ingin aktif lari tapi kan tidak memungkinkan kalau di bulan Ramadan ya, sehingga waktu itu tercetus yuk coba lari malam aja, kita habis kita buka kita lari sebentar. Nah akhirnya itu yang keterusan dan oh iya ya ternyata lari malam bisa kok gitu. Nah itu yang akhirnya membuat teman-teman juga tetap ada mengadakan lari malam. Kan di Jakarta atau di yang kota-kota lain, oh ya, tadi Indoranos itu ada 62 cabang loh, cabang gitu ya. Regional kami ada di 62 kota. Jadi semua kota itu memiliki yang disebut kalau di Bandung karena Selasa jadi TUNR, Tuesday Night Run, tapi ada juga yang Thursday Night Run, Kamis malam. Jadi semua kami memang ada lari malamnya Indoranos semua regional di Indonesia. Gitu. Siap. Oh ya nih Kak Ari, tadi kan ada jam pagi di hari Minggu dan juga di hari Selasa itu malam. Itu tuh biasanya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa dan biasanya titik kumpulnya di mana sih Kak? Oke, kalau yang Selasa malam itu kita titik kumpulnya jam 6. Di titik kumpulnya di IBCC Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani, tahu ya? Ya. Nah itu kita biasanya jam 6 kumpul sih, tapi kan teman-teman ada yang harus maghriban dulu dan lain sebagainya, sehingga automatically jam 6:30 kita baru start untuk pemanasan dan sebagainya. Kalau yang hari Minggu pagi kita juga kumpul jam 6 pagi, itu di Taman Kiara Arta Park. Nah di situ kita jam 6 biasanya nanti tunggu 6:45 kita pemanasan, setelah itu baru kita lari. Start finish selalu sama tempatnya. Ya. Gitu. Untuk starting point-nya kan tadi tuh masih di sekitaran Jalan Ahmad Yani ya Kak ya? Di sekitar Jalan Ahmad Yani. Nah itu tuh biasanya rutenya kemana aja sih Kak? Kita tuh variatif sebetulnya ya, supaya teman-teman juga nggak bosan, juga supaya kita tuh namanya kita menyebutnya kita pelari ceria kadang-kadang ya, fotoan wehnya biar seneng gitu, padahal sebetulnya supaya sambil istirahat juga. Jadi saat kita lari kita ada jeda 5 menit gitu ya, itu kita pakai untuk foto-foto bareng. Setelah itu nanti kita lari lagi seperti tadi malam, contohnya kita dari Ahmad Yani kita start masuk Riau terus sampai ke nanti belok ke Jalan Patra Komala, nanti ke Taman Musik yang SM Sentrum, tahu ya Sentrum ya, wargi Bandung pasti ingat Sentrum lah ya, Sentrum. Terus lagi itu nanti tadi malam ya Taman Lalu Lintas kita foto lagi, Sentrum kita foto, SMA 3 kita foto, Taman Lalu Lintas kita foto, jalan lagi balik arah masuk ke Saparua kita foto lagi, terus udah gitu 12 masuk terus sampai ke Riau, turun lagi sampai ke IBCC lagi. Itu tadi malam kita 5,6 kilo. Ya. Gitu. Ada teman-teman humas tuh yang ikutan ngeliput, diajakin lari, tapi jadi fotoan. Siap. Nanti juga pasti Teh Adel juga pengen banget nih nyobain ikutan lari juga bareng Indorunners Bandung ini. Dan buat wargi Bandung mungkin juga banyak yang bertanya-tanya nih Teh, kalau misalkan malam-malam mereka mungkin baru pulang kerja, tapi terus ngeliat ada yang lari nih di Jalan Ahmad Yani, berarti Indorunners dong. Nah gimana sih caranya caranya mereka bisa gabung nih lari juga sama Indorunners Bandung? Datang aja langsung ke Ahmad Yani. Kalau misalnya hari Selasa memang minatnya ikut lari malam ya datang aja langsung ke Ahmad Yani. Nggak usah daftar, nggak usah minta. Kadang-kadang gini follower bilang, boleh nggak minta
nomor WhatsApp-nya supaya bisa kontak-kontakan dulu, udah malu atau sendiri. Nggak usah malu sendiri, karena begitu nyampe juga kita udah langsung sapa kok, kita langsung ajak, yuk udah lama, udah baru gabung, atau udah lama, atau udah pernah ikut, sekarang baru mau ikut lagi apa gimana, pasti kita ajak ngobrol, jadi nggak usah khawatir, langsung aja datang. Begitu juga kalau minggu pagi, langsung aja datang kalau misalnya memang minat untuk ikut lari. Itu Teh. Siap. Kak, kalau wargi Bandung pengen tahu informasi lebih lanjut tentang Indorunners Bandung ini, bisa tahu di media sosial apa aja sih Kak? Kami cuman ada di Facebook sama di Instagram. Di Instagram bisa dilihat Indorunners Bandung ada di situ. Nah, Facebook juga aktif. Kalau misalnya warga Bandung ada yang masih punya Facebook bisa, tapi memang lebih aktif di Instagram. Gitu. Siap, jangan lupa di follow ya warga Bandung @indorunnersbdg ya. Jadi yang pengen sehat bugar bareng sama Indorunners bisa langsung di follow dan juga ikutan nih di salah satu jadwalnya ya. Iya. Siap. Yang terakhir nih Kak, yang terakhir nih Kak, apa sih harapan dari Indorunners Bandung dengan adanya Indorunners Bandung ini untuk Kota Bandung sendiri? Harapan kami nggak muluk-muluk sih. Yang pasti kami ingin menunjukkan kepada warga Bandung bahwa hidup sehat itu sederhana kok, mulainya dari kemauan dulu gitu, karena memang katakanlah lari itu paling berat buat mulainya gitu. Pada saat kita lari nggak ya harus pakai sepatu, itu paling berat. Tapi pada saat sudah dilakukan akan muncul kesukaan sendiri, kebanggaan pada diri sendiri karena kita sudah bisa mengalahkan malas gitu untuk bergerak. Jadi harapannya sih cuma satu, yuk mulai dari kita sendiri untuk mau ikut bergerak. Nggak usah yang muluk-muluk lah, saya nanti mau jadi maraton 42 kilo, nggak usah, kita mulai dari yang sedikit-sedikit aja dulu, gitu, yang 40 dulu, kita mulai dulu. Yang penting mau mulai, gitu. Siap. Jadi buat wargi Bandung yang masih beralasan gak ada temen buat lari, jangan beralasan lagi ya, karena di sini ada Indorunners Bandung yang siap nemenin wargi Bandung nih. Siap. Siap, terima kasih banyak Kak Ari ini udah meluangkan waktunya buat berbincang sama wargi Bandung juga. Semoga setelah ini wargi Bandung bisa tahu nih, ternyata ada komunitas lari di Bandung dan juga memfasilitasi kegiatan lari itu di malam hari. Jadi nggak ada alasan lagi buat mulai hidup sehat. Ya. Sekali lagi terima kasih Kak Ari. Bagi wargi Bandung yang memiliki komunitas ataupun prestasi, bisa langsung hubungi kami di Instagram kami @humas_bandung yang nantinya akan kami undang di podcast episode selanjutnya. Saya Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya. Tetap sehat.